Papatin iwak lele. Kembali kita cuap-cuap le. Mana tepuk tangannya penonton banyak. Luar biasa supporter saya, terima kasih. Sudah lama nih kita, dulu nama segmennya yaitu Bisik, bincang-bincang asik. Jadi nanti selama perjalanan kita akan cari tagline baru lah ya. Dibantu ya teman-teman ya. Oke. Bantu teman-teman, bantu berpikir teman-teman ya. Oke, baik. Kita akan undang korban pertama kita dari BPVP Samarinda. Di sini dikenal namanya Agus Loyo-Loyo. Nggak tahu kenapa itu sejarahnya Agus Loyo-Loyo. Kita undang sekarang Agus Loyo-Loyo. Oke, nanti bisa komen di bawah kenapa disebut Agus Loyo-Loyo ya. Nanti teman-teman bisa perkenalkan diri dulu, Bapak Agus. Baik, Ya. terima kasih. Pak, jangan tekan-tekan Pak. Jawabnya Pak, aman Pak. Silakan, Kak. Baik, nama saya Agus Setiawan. Siap. Saya setiap harinya bekerja di kejuruan las. Bekerja di kejuruan las di BPVP Samarinda. Samarinda, ya, pasti. Oke. Selain jadi instruktur kejuruan las, jadi apa nih Kak? Ya, kebetulan saya ditunjuk dari pimpinan ya. Iya. Saya ditunjuk sebagai, kalau dulu namanya KKI. Apa itu KKI? Ketua Kelompok Instruktur. Oke. Kalau yang baru disebut dengan KKJF. KKJF. Tidak dikit. Oke. Ketua Kelompok Jabatan Fungsional. Oh, ketua kelompok jabatan fungsional. Iya. Karena kita jabatan fungsional itu ada banyak Kak ya. Ya. Selain instruktur juga ada saya Ya. sendiri juga pengantar kerja dan beberapa jabatan fungsional lainnya. Aku kira tadi Kakak mau jawab selain jadi instruktur saya bapak rumah tangga. Ternyata memang Di pikirannya laki-laki ini hanya pekerjaan kantor ya teman-teman, luar biasa. selain itu KKJF tadi ketua kelompok jabatan fungsional. Tapi di sini kita persempit lah ya. Kita ambil untuk skupnya instruktur. Ya. Oke. Untuk instruktur, apa aja tugas-tugas dari kakak sebagai kakak atau bapak nih ya? Kakak aja lah. Kakak aja. Kakak aja ya, biar mudah ya. Tugasnya KKJF ini apa nih Kak? Yang pasti karena berhubungan dengan instruktur ya, tugasnya mengkoordinasi, ya, mengkoordinir jabatan fungsional, terutama jabatan fungsional untuk instruktur. Terutama untuk instruktur Ya. Kak ya. Jadi apapun arahan-arahan dari Dari kepala balai, dari Ya. pimpinan itu awalnya nanti ke sampaikan ke para instruktur. betul. Oke. Mungkin teman-teman agak-agak lupa atau masih kadang meraba-raba BPVP Samarinda yang dulu namanya adalah BLK Samarinda. Itu kira-kira, bukan kira-kira lagi, apa aja tuh Kak kejuruan yang ada di BPVP Samarinda? Ya. Jadi di BLK ya, kalau biasa ngomong BLK. Sekarang namanya di PVP agak ribet di Agak ribet sebutnya. ya BPVP. Tapi emang harus bisa sih. Oke. Karena emang sudah harus berubah namanya kan. Nomenklaturnya Ya. udah itu Kak ya. Oke. Jadi harus dibiasakan. Siap Kak, bahasa gimana sih saya? Jadi ada banyak kejuruan. Oke. Jadi coba saya sebutkan yang Dari depan lah, biar gak lupa Ya, nih Kak. yang dari waktu yang paling depan Oke, ya. dari depan. Ada kejuruan refrigerasi atau AC lah yang mudahnya, atau air conditioning Oke. atau pendingin Pendingin, ya, siap. pendingin udara. Kemudian di sebelahnya ada kejuruan otomotif. Otomotif. Terutama di kejuruannya mekanik alat berat. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada kejuruan las. Oke. Rumah Kakak ya. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi kejuruan otomotif, terutama sub kejuruan otomotif kendaraan ringan. Oke. Kendaraan ringan berarti Mobil. ya. Ya. Mobil bisa bensin, bisa diesel. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada kejuruan manufaktur. Manufaktur. Dulunya teknologi mekanik. Oke. Kemudian sebelahnya lagi ada kejuruan bangunan. Kemudian naik lagi ke atas ada kejuruan listrik. Oke. Kemudian ada kejuruan elektronika. Lanjut. Sebelahnya lagi ada kejuruan pariwisata. Siap. Di paling atas ada kejuruan otomotif. Sub kejuruannya ada operator alat berat, ada operator ekskavator, ada operator wheel loader, Forklift. ada forklift ya. Oke. Kemudian agak ke bawah lagi ada kejuruan garment Oke. atau jahit. Kemudian ada di sampingnya lagi ada kejuruan teknologi informasi TIK dan komputer TIK. Kemudian Dan komunikasi. komunikasi atau komputer? Komunikasi. Komunikasi ya? Komunikasi kan? TIK Iya. kan? Jawab sudah dibayar loh. Iya, Iya, iya. ada. Benar.
benar komunikasi. Ya, komunikasi ya. Iya. Tet. Lanjut. Maklum banyak banget. Ayo. Banyak. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan beberapa kejuruan yang ada di BPVP Samarinda, sekarang Kak bisa nggak sih sebutin kejuruan unggulan apa aja yang ada di kantor kita? Kalau dari biasanya dilihat dari apa? Pendaftar ya. Oke. Ini banyak pendaftarnya di sebelum dimulai pelatihan kan biasanya ada pendaftarannya kan. Nah itu karena di sini kan masih banyak tambang nih. Oke. Jadi yang sementara ini yang masih banyak minat itu di kejuruan operator alat berat terutama. Dominasinya di operator alat berat ya. Kemudian keduanya di mekanik. Mekanik alat berat. Ya. Oke. Pokoknya ada hubungannya sama alat berat loh. Nggak nyebut las loh. Las, ya, Wadah juga lumayan kan juga, ya peminatnya ya di ya, sini lumayan, ya. ya. Oke. Kedua lah, anggapnya kedua setelah alat berat. Oke, yang kedua setelah alat berat. Dan ada juga Hah? selain itu ada juga ini kayaknya apa? Bisman. Bisman, oke. Ya, lumayan juga itu. Bisman itu kayak menjahit ya. Sorry, kok penjahit sih? Bisman, Keren. itu loh garmen. Gak ya Allah, dasar. Penyesuaian Pak, mohon maaf lahir batin. Oke, Bisman berarti PAP, pengelolaan administrasi perkantoran. Oke, itu Sekretaris juga. lah. Sekretaris, Ya. oke. Dari tadi kering ini. Kalau di podcast sebelah itu kita punya Yanti ya. Kalau di podcast sebelah di sini kita ada Yanto. Bidadari. Astagfirullah Yanto. Ada mana Yanto? Ini aduh kering ini. Pas sama bintang tamu dianggurin aja nih. Siapa Yanto nih? Ya Yanto, kau lah Yanto, sini lah Yanto. Oke. Kok tangannya Yanto beneran? Makasih. Silakan Kak, diminum dulu. Iya. Biar lancar. Ya biar siapa tahu ada brand mau masuk nanti. Kayak masuk ke suara dia. Jelek-jelek haus. Mendengar totalitas ya. Siapa tahu ada brand apa gitu air mineral masuk gitu kan ya. Lanjut. sampai mana tadi kan? Gara-gara ini haus. Ini nggak ada yang berwarna apa? Apa Ada, gitu ada. ya? Ada Atau ini kayak cemil-cemil gitu, cemil-cemil ya. Ada. Nggak apa-apa sini. Kita banyakin gimmick aja Pak. Ya nggak apa-apa, yang otak-otak nggak apa-apa. Oh ini sisa lebaran ya. Makasih loh Yanto. Iya, kalau tinggal setengah. Iya, tinggal setengah lagi ya Allah. Gimana dulu suara penonton bayaran? Makan itu Kak, biar tambah kering. Oke, tadi udah kejuruan yang ada di sini, terus kejuruan unggulan. Dan sekarang nih sebagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas perwakilan dari atau UPTP dari Kementerian Ketenagakerjaan langsung Kak ya. Ya. Di media sosial kita sudah banyak nih yang tanya di 2025. Nah, Kak, kapan mulai pelatihan Kak? Kak, kapan pendaftaran dimulai lagi Kak? Nah, Bisa diceritakan nggak sih sebenarnya apa aja inovasi yang dilakukan oleh BPVP Samarinda, khususnya juga pastinya instruktur ya, Ya. dalam mempersiapkan program-program pelatihan untuk penyesuaian kita di 2025 ini Kak? Seperti apa? Ya. Kalau kan sempat jalan satu angkatan ya, satu batch Satu ya. batch, oke? Kemudian rencana kan mau ada angkatan yang kedua. Mm-mm. Ini rencana kita akan buka yang durasi agak pendek. Durasi Iya. agak pendek. Iya, beda misalnya yang seperti yang kemarin kan. Oke. Jadi kemudian juga ada juga durasi yang lebih pendek lagi, sekitar 40 CP aja. Berarti durasi pendek dan durasi sangat pendek. Sangat pendek, Gitu, ya. Oke. Ya, kemarin sih diminta itu yang berbasis teknologi atau berbasis internet lah, Oke. atau yang istilahnya smart. Smart ya. Eh, Smart vokasi. Smart training. Lanjut. Smart berarti Pintar. pintar ya, pintar beradaptasi lah. Oke, siap. Ya, Ngeri. Sapu-sapunya ngeri ya. Lanjut. dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, kebutuhan yang dibutuhkan. Ada tadi durasi pendek, durasi sangat pendek juga ada. Dan Ya. rencana tadi spill-spillnya ada batch 2 berarti Kak ya di Ya. BPVP Samarinda. Oke. Kira-kira itu durasinya kalau yang biasa kan kita reguler dari hitungannya 1 bulan sampai dengan 3 bulan yang biasa kita jalankan Ya. Kak ya di tahun sebelumnya. Kebanyakan sih di 160-an, 160 JP jam Ya. pelatihan, Ya. oke, sekitaran itu. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk buka yang durasi sangat pendek tadi, kisaran 40 JP. Ya.
untuk jenis program pelatihannya? Apakah dari semua kejuruan atau gimana? Smart kan Oke. berbasis internet ya. Oke, Jadi ya kemungkinan yang ada hubungannya dengan internet. Jadi contohnya mungkin di TIK, yang selama ini kan ya TIK bisa Oke. atau di elektronika. elektronika. Iya. Oh, berarti dominasi nanti di kejuruan TIK dan elektronika. Yang lain? Bisa, karena kan pelatihan bisa pelaksanaan kan bisa dua metode, bisa Oke. daring, bisa luring kan. Oke, berarti ada mekanisme Iya, baru iya. nanti nih Kak ya? Bisa yang online, bisa Oke. yang offline atau Oke. gabungan keduanya. Hybrid berarti Iya. bisa ya. Oke. Kalau sebelumnya kita juga ada e-training sebenarnya sebutannya Kak ya. Iya. Dimana pelatihannya itu apa namanya online dan juga offline. Offline. Sekian JP online, sekian JP offline. Berarti di tahun 2025 ini juga tidak menutup kemungkinan lagi akan banyak pelatihan yang dilaksanakan secara hybrid. Jadi bukan hanya offline, tapi juga akan ada mekanisme online-nya juga. Iya. Oke, seperti itu. Untuk batch 2 ada spell nggak Kak? Di bulan-bulan berapa akan dibuka gitu? Supaya teman-teman nanti yang tanya nih, admin-adminnya medsos juga bisa bantu jawab, atau teman-teman yang di sini keluarganya ada yang tanya, Kak kapan buka pendaftaran, tuh bisa jawab ya kan? Iya. Kira-kira kapan? Kalau menurut saya sih ini kan berarti tanggal berapa nih? Tanggal 15 Ini April ya. 15 April, oke. Ya mungkin di minggu depan lah. Oh, Minggu bentar depan. lagi berarti. Minggu depan tanggal berapa? Minggu depan 20-an ya, akhir-akhir. Bulan April. Oh, berarti udah bakal, siapa tahu bakal mulai pendaftaran kayak. Berarti jangan lupa terus dipantengin sosial medianya BPVP Samarinda. Bagi juga yang sering bertanya, melihat informasi di mana sih Kak? Kita update semua macam informasi pelatihan, lalu semua macam pelayanan dari BPVP Samarinda itu di media sosial kami. Jadi jangan lupa terus update di sana. Terus serang saja adminnya biar dia pusing di rumah juga balas, di kantor juga balas. Sampai kalau direndam chat aja terus ya, biar dia kerja terus pokoknya ya. Ya Min ya, Min, ada Mimin di sini Min ya? Ada. Oh ada Miminnya ada. Oke. Berarti tadi udah ada sedikit bocoran ya untuk batch kedua di BPVP Samarinda. Nah, menurut Kakak, apa aja perbedaan mekanisme pelatihan yang akan kita jalani sekarang dan sebelumnya? Itu gimana? Kira-kira perbedaannya? Ya, biasanya dulu kan kalau kebanyakan kan masih offline ya. Oke. Dilaksanakan full semuanya di balai di BPVP ya. Karena tadi bisa dibagi antara full online atau hybrid tadi kan. Oke. Jadi ya kemungkinan bisa penyampaian teorinya itu melalui online. Nanti begitu sudah mau materi prakteknya baru ke offline. Dan ini atau juga full online juga bisa. Oh, Untuk oke. kejuruan tertentu misalnya di kejuruan komputer misalnya kan. Kan mungkin di rumah udah punya komputer sendiri, Oke. jadi bisa praktek masing-masing di rumah masing-masing. Berarti dia lebih fleksibel ya. Dan juga mungkin lebih menjawab ke pertanyaan teman-teman juga. Kadang ada yang tanya, kok pelatihannya lama banget, sampai 3 bulan, bilang kita 2 sampai 3 bulan. Nah, di sini kita jadi ada melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan juga. Kita coba create nih, kita coba membuat inovasi untuk menjalankan program pelatihannya, durasinya lebih fleksibel atau lebih pendek daripada yang sebelumnya. Tapi yang pasti kualitasnya juga kita tetap pertahankan ya Kak ya, tetap sama. Apakah nanti akan ada uji kompetensinya Kak, atau seperti apa mekanismenya? Ya, kalau program pelatihan baru, misalnya kita bikin program pelatihan yang baru misalnya kan. Oke. Itu kan ada prosesnya sebenarnya. Jadi kita bikin dulu programnya. Biasanya kalau program baru tuh biasanya belum ada skema sertifikasinya. Skema sertifikasi. Ya, jadi Oke. biasanya berjalan dulu satu kali misalnya itu paket pelatihan, nanti Oke. baru kita usulkan untuk skema kompetensinya, uji kompetensinya. Oke. Diusulkan dulu ke BNS. Sebelumnya dijelaskan mengenai penyusunan program baru. Itu gimana sih Kak sebenarnya alur-alurnya untuk penyusunan durasi pendek? Buat program pelatihan itu Ya, betul. Ya. Jadi kalau urutannya atau alurnya itu pertama itu harus sebenarnya ada TNA. Oke. TNA itu Training Need Analysis. Ya, jadi kita kebutuhan pasar itu seperti apa? Itu harus kita tahu dulu. Oke. Misalnya di industri itu kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau kita sudah dapat hasil TNA-nya, baru kita susun program pelatihannya.
Biasanya kita sudah ada SKKMI-nya kan, sudah ada dasar untuk penyusunan program pelatihannya berdasarkan SKKMI. Oke. Dan kalau udah kita susun program pelatihannya, kita usulkan dulu ke ada di kantor saya itu ada yang bagian Stankom Proglat ya. Jadi kita usulkan ke sana, nanti disetujui oleh Stankom Proglat, baru kita bisa gunakan program yang kita tadi. Editor Stankom Proglat nanti tuliskan di bawah sini. Nanti pada nanya Stankom Proglat apa kak? Lihat di bawah sini. Kalau nggak ada juga serang aja miminnya nanti ya. Oke, jadi seperti itu kak ya. Ini berarti kan kita sudah ada tadi spill untuk beberapa program pelatihan durasi pendek yang akan kita buka di tahun 2025. Kan pasti ada pertanyaan juga nih kak dari netizen dan juga dari masyarakat pada umumnya, dimana mereka kan tahunya kita pelatihannya biasa yang durasi panjang kak ya, reguler. Makanya ditanya pun pelatihan yang memang dulunya atau di sesuai seperti di awal tahun kan kita menjalankan program pelatihannya durasinya reguler atau sekitaran 1 sampai dengan 3 bulan. Dan itu sudah sangat memasyarakat sekali ya nama-nama program pelatihan kita itu. Makanya mereka kadang kalau tanya juga udah langsung straight ke judul program pelatihan kita itu. Dan ini merupakan challenge buat kita nih untuk memperkenalkan program baru kita, apalagi dengan inovasi durasi pendek. Nanti kita mulai sosialisasikan ke masyarakat untuk inovasi baru yang dijalankan oleh beberapa UPTP, bukan cuma di Samarinda aja ya. Kita kan juga ada di seluruh Indonesia perwakilan UPTP Kementerian Ketenagakerjaan yang pastinya ini menjadi challenge untuk kita mensosialisasikan kembali ke masyarakat, pengenalan kembali untuk program baru dari UPTP Kementerian Ketenagakerjaan. Dan apa harapan kakak untuk pelatihan baru kita ini kak, untuk yang durasi pendek? Iya, berdasarkan internet kan ininya, jadi ya banyak ini sih, banyak kesulitannya sebenarnya. Tapi ya namanya perkembangan kita tetap harus ikuti kan. Perkembangan zaman apa? Ya. Era digital ini lah kak ya. Jadi mau nggak mau itu kita harus menyesuaikan kembali. Dalam artian ya namanya perkembangan zamannya, kita juga tidak menampik bukan hanya skill teknis. Kalau di sini kan kita dikenal dengan seperti kakak bilang tadi, untuk kejuaraan unggulannya perkenalan masih pertambangan, hard skill ya di pertambangan, seperti alat berat segala macam. Di sini memang Samarinda memang satu-satunya, bukan satu-satunya sih ya. Lumayan ya satu-satunya ya, atau salah satu lah ya, salah satu unggulan untuk di pelatihan alat berat. Dan namun untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kita makanya maka kita melakukan inovasi untuk mengembangkan program pelatihan baru sesuai dengan perkembangan dunia digitalisasi kak ya. Dan disebutkan tadi nama pelatihannya merajuk ke smart vocational lah ya, smart vocational training mungkin bisa sebutannya seperti itu. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk terus mengikuti update dari BPVP Samarinda, apa-apa aja yang akan dibuka. Ini sebentar lagi nih, karena tadi udah dikasih bocoran dari KKJF kita bahwa pelatihan di BPVP Samarinda sebentar lagi akan dibuka dengan inovasi baru dan semoga diterima oleh masyarakat. Dan pastinya para instruktur juga bisa lebih berinovasi dan lebih bisa meningkatkan kembali kompetensi mereka dalam memberikan materi ke teman-teman semuanya. Harapan lainnya apa kak selain itu? Harapannya apa ya, biar kan kadang-kadang ada beberapa kejuruan ya, yang sepi peminatnya, pendaftarnya. Jadi ya semoga aja kedepannya nggak ada lagi seperti itu. Jadi semua kejuruan kalau dibuka pendaftaran ya banyak minatnya semuanya. Membludak. Iya. Oke teman-teman dan seluruh pendengar dari podcast kita yang masih dalam edisi Bisik, nanti jangan lupa cepat tepuk tangan dulu pak. Nanti jangan lupa lagi sponsor minumannya di sini ya. Tadi kita juga terima kasih kak untuk Kak Agus Setiawan, sebenarnya nama aslinya, yang sudah menjelaskan, bercerita sedikit mengenai BPVP Samarinda dan beberapa challenge kita untuk tahun 2025 ini. Semoga bisa diterima oleh masyarakat dan semoga seluruh balai juga tetap
dapat mempertahankan konsistensinya, bukan main konsistensi, dan terus dapat berinovasi sebagai penyesuaian kita di perkembangan zaman pada saat ini dan untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa PR kita cari nama ini ya, nama apa, tagline podcast kita apa ya, selain bisik ya. Oke, bekerja ya. Mana sekali lagi siap? Ya toh, nanti jangan lupa kerja lagi ya, siapin minuman ya. Oke, kita tutup. Iwak patin, iwak lele.